Baik, selamat pagi Bapak. Saya atas nama Mardia Story, kelas A, reguler sore, semester 7, ingin menjelaskan isi review buku ke-9 dari tugas sosiologi terapan yang berjudul Gender, Kesehatan, dan Teknologi Informasi dalam Konteks. Pada bab 1, dengan judul Semua Berubah, Jenis Kelamin, Kesehatan, dan Internet. Analisis statistik semakin menunjukkan bahwa wanita menggunakan internet pada tingkat yang sama dengan pria dan bahkan lebih mudah berkembang biak di bidang informasi kesehatan. Itu menurut Fallows pada tahun 2005. Oleh karena itu, analisis demikian mungkin menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan jenis kelamin yang signifikan dalam penggunaan internet dalam konteks informasi kesehatan. Akan tetapi, pemahaman yang lebih rumit tentang pembagian digital akan waspada terhadap bahaya penafsiran semacam itu. Misalnya, menurut Francis pada tahun 2006 mengikuti Hargi et al. Pada tahun 2004 yang telah menggunakan dengan baik antara pemisahan digital. Pada bagian masih dari bab 1 itu kesehatan internet sebagai situs konstruksi gender. Kesehatan dan jenis kelamin dapat dipahami sebagai keterikatan erat atau bahkan dibangun secara padat dan yang secara padat seperti yang dikomentari sebelumnya. Menurut Balka, Green, and Hanwood, kesehatan wanita secara negatif dipengaruhi oleh pemecahan gender dalam pekerjaan, baik yang dibayar maupun yang tidak dibayar. Wanita memiliki tingkat pendapatan dan kekayaan yang lebih rendah dan melaporkan tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi daripada pria. Wanita bertanggung jawab besar untuk kesehatan orang lain, termasuk pria dan anak-anak, sementara mengabaikan kesejahteraan mereka sendiri. Menurut Doyle pada tahun 2001, Daikin dan Naidu pada tahun 1995, sejalan dengan konsep tradisional tentang feminin. Pria juga mengalami konsekuensi negatif dari perbedaan gender yang dibangun secara sosial dan secara sosial. Sekali lagi, ada yang tampaknya diakibatkan oleh apa yang mungkin dianggap sebagai struktur gender. Misalnya, para pekerja yang mengalami risiko kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan pria golongan pekerja, sedangkan perbedaan lain mungkin dipikirkan sehubungan dengan pembentukan identitas maskulin. Menurut Doyle misalnya telah berpendapat bahwa pengembangan dan pemeliharaan identitas pria heteroseksual biasanya menuntut pengambilan atau risiko yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Menurut Doyle pada tahun 2001 dan pada tahun 1062 tahun yang lalu. Komentar lain menjelaskan fakta bahwa pria lebih cenderung terlibat dalam perilaku yang berisiko, termasuk praktek seks yang tidak aman yang berkaitan dengan pengembangan identitas maskulin hegemoni. Menurut Kanan pada tahun 1996 dan Sosevial Detal pada tahun 2000. Sehubungan dengan pertemuan medis, gender kembali muncul sebagai faktor yang signifikan dan dibentuk oleh pertukaran yang terjadi antara pasien
dan praktisi. Misalnya pria menerima lebih sedikit waktu dokter dalam pertemuan medis daripada wanita dan diberi lebih sedikit penjelasan yang singkat atau bisa dibilang sederhana. Menurut Courtine pada tahun 2000 dikutip di Bank pada tahun 2001. Selain itu, meskipun pria lebih cenderung terlibat dalam perilaku yang berisiko tinggi, mereka tidak menerima nasihat untuk mengubah faktor-faktor risiko daripada wanita selama pemeriksaan. Seperti yang didapati di pengadilan, yang hanya 29% dokter secara rutin memberikan petunjuk yang tepat pada usia pemeriksaan diri secara testis, dibandingkan dengan 86% yang memberikan petunjuk kepada wanita tentang pemeriksaan diri pada payudara pada tahun 2000. Selain itu, klinik-klinik yang dioperasikan manusia pertama kali diperkenalkan di Inggris itu pada tahun 1990-an, tetapi tidak lepas landas dengan cara yang sama seperti yang dilakukan klinik-klinik wanita mapan sebelumnya, menurut Kirby pada tahun 1999 dan yang dikutip di Bank pada tahun 2000. Pada bab 2 dengan judul Identitas Gender dan Kepedulian Perantara dan Teknologi di Pedesaan dan Questline yang Terpencil. Masyarakat pedesaan dan questline terpencil mengalami kesulitan yang signifikan dalam hal ketersediaan perawatan kesehatan dengan kesehatan darurat tingkat tinggi, akses ke sumber daya, teknologi dukungan dan oposisi staf tinggi yang mengakibatkan kesenjangan dalam pelayanan awal dan dukungan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, penduduk setempat yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan dan atau keterampilan yang peduli dapat memainkan peranan penting untuk menjembatani. Para pekerja kesehatan non-klinis, kesehatan sekutu dan masyarakat, pekerja sosial dan anggota masyarakat lainnya dapat bekerja untuk mengisi kesenjangan misalnya menyediakan informasi dan dukungan bagi anggota masyarakat dalam banyak kasus di atas tanggung jawab mereka yang dibayar. Orang-orang ini dapat didefinisikan sebagai perantara kesehatan. Mereka bertindak sebagai perantara antara sistem kesehatan atau kurangnya dan kebutuhan individu dari keanggotaan masyarakat yang menyediakan informasi dan dukungan dengan cara terbaik sesuai dengan individu dan konteks spesifiknya. Informasi kesehatan dan pasien yang diinformasikan. Penggunaan informasi kesehatan melalui ECTS dipandang sebagai cara penting untuk memperluas dan memperkuat penyediaan layanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, di mana infrastruktur kesehatan mungkin terbatas. Misalnya Dewan Penasehat Kesehatan Nasional pada tahun 2001, Kebijakan Kesehatan Pedesaan Nasional, Subkomite dan Aliansi Kesehatan Pedesaan Nasional pada tahun 2000. Pada tahun 2002, bagi pemerintah dan penyediaan kesehatan, ICTS menawarkan potensi untuk menyediakan informasi terkini yang hemat biaya dalam cara yang tepat waktu, praktis dan juga relatif pribadi. Misalnya Departemen Keuangan dan Administrasi pada tahun 2005 menurut Gebi dan Henman pada tahun 2004, National Health Information Management Advisor Council pada tahun 2001. Ini bergantung pada konstruksi dari seseorang pasien yang terinformasi, seseorang yang berdayakan secara aktif, mencari dan memanfaatkan secara efektif informasi kesehatan untuk manfaat individu mereka, menurut Harnley pada tahun 1999, Ned Lawton
dan Burroughs pada tahun 2003 karena dianggap sebagai mekanisme pencegahan pasien yang terinformasi dan membutuhkan peran yang lebih besar. Kesehatan dan dukungan sosial. Pentingnya dukungan sosial dan jaringan sosial untuk memelihara kesehatan dan kesejahteraan perorangan dan masyarakat ditetapkan dengan baik dalam penelitian kesehatan mental dan kesehatan masyarakat menurut Branham dan Fink pada tahun 1957, Gata pada tahun 1981, Israel pada tahun 1985, Israel dan Putaran pada tahun 1987. Dukungan dan jaring sosial dianggap sangat penting dalam membantu orang-orang yang melek aksarinya di bidang kesehatan untuk mengatasi sistem perawatan kesehatan dengan meningkatkan konteks individu dan budaya yang dibuat relevan menurut Kik Hetzel pada tahun 2006, Lee Arozula dan Chow pada tahun 2004. Sistem bantuan informasi yang diaktifkan melalui jaringan sosial juga dipandang sebagai sarana untuk melengkapi sistem perawatan kesehatan formal melalui kemampuannya untuk berkomunikasi dengan masyarakat luas di tempat awam dan untuk melayani sebagai jembatan antara lembaga kesehatan dan komunitas menurut Eng dan Parker pada tahun 2002, Michael and Harley pada tahun 1981. Jaringan dukungan sosial secara efektif memperluas akses ke sumber daya seperti internet melalui individu yang terlibat secara aktif dalam mencari informasi kesehatan untuk orang lain menurut Madden dan Fox pada tahun 2006. Para perantara kesehatan misalnya bertindak sebagai perantara antara sumber informasi resmi dan mengakhiri konsumen menggabungkan informasi dan kesanggupan mereka untuk menganjurkan pemahaman. Nah, dalam konteks ini, internet mungkin paling berguna sebagai sumber informasi bagi para perantara kesehatan yang kemudian menerjemahkan informasi yang diambil ke dalam formal yang dapat diakses oleh orang-orang di jejaring sosial mereka. Hal ini khususnya adalah hal yang paling relevan di daerah pedesaan dan terpencil seperti situs penelitian, di mana akses ke sumber daya internet terbatas karena infrastruktur yang buruk, biaya tinggi dan kecepatan akses yang lambat, dan di mana isu melek tulis yang berhubungan dengan kesenjangan digital adalah hal yang lazim menurut Simpson, Hall, dan Liggett pada tahun 2006. Gigs yang peduli gender, peduli, dan akses komunitas komputer. Pekerjaan yang penuh perhatian baik secara profesional maupun tidak resmi mendukung jaringan yang merupakan faktor penentu utama kesehatan. Teori peduli mengungkapkan karya ini sebagai gender. Pekerjaan perawatan langsung yang secara umum dipahami sebagai pekerjaan wanita telah merosot nilainya dan bahkan dianggap tidak terlihat. Pria telah lebih terlibat dalam kepedulian eksekutif yang lebih terlibat. Meskipun perhatian langsung kemungkinan besar adalah pekerjaan wanita, teknologi secara umum telah dikaitkan dengan pria dan wanita. Pusat komunitas Moran terletak di lingkungan berpenghasilan rendah di daerah St. John, Newfoundland, dan menawarkan program untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, termasuk program komputer akses ke publik. Wawancara dengan 25 informan utama memungkinkan untuk menjelajahi pertimbangan proses gender yang melibatkan teknologi di satu sisi dan peduli di sisi lain. Jenis kelamin dan kepedulian. Teori peduli berasal dari kritik
Carol Gilligan pada tahun 1982. Nah, karya Kohlberg tentang pengembangan penalaran etika pada anak-anak. Kohlberg menggambarkan anak laki-laki yang berkembang melalui sejumlah tahap menuju fasilitas dalam pemikiran abstrak tentang benar dan salah pada tahun 1981 dan pada tahun 1984. Kohlberg menganggap fasilitas ini sebagai tanda penilaian etis dewasa dan menentukan bahwa perempuan lebih menyukai penalaran relasional, mempertimbangkan dampak dari keputusan pada orang-orang yang mereka pedulikan daripada pertimbangan yang lebih abstrak dari benar dan salah. Ia mengidentifikasi hal ini sebagai penalaran yang kurang matang dan bahkan kurang dibandingkan dengan pria-pria yang ia pelajari sebagai pakar feminisme yang tanggap terhadap keseksisme yang tampak dalam ciriannya, berpendapat bahwa penerapan ukuran berdasarkan penelitian pria sampai penelitian para gadis memberikan contoh prasangka yang bersifat androcentris menurut Vickers pada tahun 1984. Gender dan teknologi. Beberapa konsep dari jenis kelamin dan literatur teknologi berguna dalam mempelajari komputer akses publik. McMurran, istilah teknologi dapat dipahami sebagai pengetahuan teknis seperti pengetahuan tentang cara kerja komputer, cara memperbaikinya, dan atau serangkaian kegiatan dan praktek seperti penggunaan teknologi menyelesaikan suatu tugas atau menghasilkan suatu produk dan atau sebagai penelitian itu sendiri, atau dalam hal ini satu set akses komputer publik dengan akses internet menurut Weizmann pada tahun 1991. Sejumlah teoretikus berpendapat bahwa perbedaan jenis kelamin mewarnai teknologi secara umum dan teknologi komputer secara khusus. Dari segi pengetahuan, manusia cenderung mendominasi ruang kelas komputer dari sekolah dasar menurut Cooper and Weaver pada tahun 2003 hingga tingkat mengubah program pelatihan menurut Balka dan Smith pada tahun 2000. Tenaga kerja IT juga didominasi oleh pria menurut Cooper and Weaver pada tahun 2003. Muncul imperatif dalam pekerjaan perempuan yang tidak dikenal sebagai ibu, putri, istri, relawan masyarakat, dan dalam peran kerja yang dibayar tak terhitung jumlahnya, baik mereka adalah guru, perawat, penata rambut, pustakawan, atau pengacara. Wanita diminta untuk bersaksi untuk menindaki masalah kesehatan orang lain. Sebagai perawat dan pemberi perhatian, para wanita diharapkan untuk menunjukkan empati, kepedulian, dan juga minat terhadap penyakit dan masalah kesehatan yang mempengaruhi anak-anak, mitra, teman, dan kolega, serta pelanggan atau klien di tempat kerja. Selain memberikan telinga yang simpatik, para wanita seringkali berperan sebagai perantara penting dalam pembentukan kesehatan, meskipun mereka mungkin tidak memiliki hubungan atau tanggung jawab yang diakui dengan sistem perawatan kesehatan formal. Dengan menemukan dan menyampaikan informasi mengenai penyakit, strategi kesehatan, dan pilihan perawatan, dan dengan mencari layanan dan sumber daya, para wanita memainkan peran yang sangat penting untuk mendukung dan mengurangi kesejahteraan dalam masyarakat mereka. Perawatan dan penghubung ini sebagian besar tidak terlihat. Bahkan jika dikaitkan dalam konteks pekerjaan yang dibayar, biasanya kurang dianggap sebagai dan tidak diberi imbalan atas kebijakan kesehatan pemerintah Barat yang berubah untuk mencerminkan penekanan yang meningkat pada peran setiap warga dalam mempertahankan dan mengelola kesehatan mereka sendiri. Baik, itu adalah beberapa analisis dan dari isi buku ke-9 dari tugas sosiologi terapan. Sekian, terima kasih Pak. Selamat